Nah, sekarang kita akan belajar mengenai nama Adam. Oke. Pentingnya Adam ini dikasih nama Adam. Ya, kita sudah belajar kemarin bahwa bahasa Ibrani itu mirip dengan chemical language. Jadi seperti bahasa chemistry. Nama Adam. Anda lihat di sini ya. Adam. Alef, Dalet, Mem. Kemarin kita sudah bicara mengenai aksara Alef. Apa artinya aksara Alef? Masih ingat? Pemimpin, Bu. Elohim. Ya, Yang utama. pemimpin. Elohim. Allah. Jadi ada unsur Allah, ya. Ada unsur Allah pada makhluk yang dam. Dam itu apa artinya? Tadi saya ngomong? Darah. 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 Sorry. Darah. Jadi di dalam manusia yang berdarah ada unsur Allah. Unsur ilahi. Ada unsur ilahi. Kenapa ada unsur ilahi? Karena pada penciptaan Adam nanti di pemahaman Kejadian pasal 2, hanya satu-satunya manusia itu yang diberi hembusan kehidupan oleh Allah. Berarti di situ Allah betul-betul menciptakan Adam ini betsalmu, pada gambarnya. Karena Tuhan menaruh sifatnya pada diri Adam ketika menghembuskan nafas kehidupan. Ya, ada unsur Allah pada makhluk yang berdarah. Nah, manusia diciptakan dari debu yang dari tanah. Nah, bahasa Ibraninya afar min ha-adamah. Ha-adamah. Adamah itu artinya tanah. Soil. Tanah atau soil, ya kan? Humus. Ya. Itulah sebabnya Adam ini dinamai Adam karena memiliki unsur tanah. Nah, kalau ada kitab lain mengatakan Adam diciptakan dari sebuah titik air mani, nah ya itu ya biarlah orang dia punya kitab suci sendiri ya. People can believe what they want to believe ya. Tapi kita mempelajari kitab suci kita ini sendiri, oke? Ya. Oke. Nama Adam asalnya dari Adamah, tanah, chemical language. Nama Adam, ada dam, ada unsur Allah. Adam, chemical language. Jadi di sini ya saya catat biar nggak lupa, ada unsur Allah pada makhluk yang berdarah. Kenapa ada unsur Berarti alefnya itu yang dihembuskan di Kejadian 2 ayat 7 itu, Bu? Iya. Jadi ada unsur Allah dalam diri Adam. Pada diri Anda, pada diri saya, ada unsur Allah. Itulah kenapa... Yang kemudian menghidupkan manusia. Yes. Itulah kenapa manusia dapat beribadah berhubungan dengan Allah. Anjing nggak bisa berhubungan dengan Allah. Ya. Karena tidak memiliki unsur ilahi itu, Bu. Betul. Ada alef di sini. Ya? Paham? Oke. Jadi kalau saya Paham, bilang bahwa bahasa Ibrani itu seperti chemical language, setuju apa enggak? Setuju. Setuju banget, Bu. Setuju banget. Masuk akal ya? Nah, mantap. Berarti ya Bu, bisa dikatakan Adam itu dilahirkan oleh Allah juga ya Bu ya? Iya. Kalau Anda membaca genealogi yang ditulis oleh kitab Lukas. Adam dari siapa? Anak Allah. Ya. Lukas pasal 3, ayo dibaca. Mana kitabnya? Adam yang dari Allah. Asalnya Adam dari Allah. Ya kan? Nah, jadi nama Adam, Alef, Dalet, Mem. Ya. Ada unsur Alef Elohim pada dam, darah. Wow. Nah, makanya kalau saya kasih gambar ini bolak-balik, jangan bosan ya.
Karena itu menjadi chemical language, pemahaman chemical language bagi kita. Ini sudah kita pelajari kemarin. Nah, kita sekarang bicara tentang makhluk yang berdarah tadi, dam. Unsur dam pada Adam. Nah, sistem peredaran darah manusia. Ada yang tahu berapa panjang pembuluh darah kapilernya manusia? Wah, nggak pernah ngukur, Bu. Nah, ini saya kasih bocoran ya. Aliran darah dalam tubuh manusia. Ya. Pertanyaannya, seberapa panjang aliran-aliran darah dalam tubuh manusia? Ya. 90.000 kilometer. Kalau di total, ya, mulai yang kecil-kecil kapiler, pembuluh darah kecil itu ada 90.000 kilometer. Nah, panjang keliling bumi itu 40.000 keliling. 40.000 kilometer. Berarti pembuluh darah kapiler kita pada tubuh kita itu panjangnya 2 kali keliling bumi. Luar biasa ya? Nah, Luar biasa, Bu. saya pernah diceritain teman saya yang karena varises, dia kemudian implan pembuluh darah. Jadi implan pembuluh darah sepanjang kira-kira 1 meter. Nah, itu dia biayanya 100 juta rupiah. 1 meter. Nah, kalau pembuluh darah kita, kapiler itu 90.000 kilometer, kalikan 100 juta. Berapa nolnya? Anda bisa bayangkan, Anda itu mahal sekali. Makanya jangan makan sembarangan ya. Makanya banyak human trafficking, Bu. Mahal sekali ya. Makanya jangan sakit. Sakit itu obatnya mahal. Mau implan pembuluh darah, biayanya 100 juta untuk 1 meter. Ya kan? Ya. Nah, disinilah kemudian Allah mengkonfirmasi selem, ya, rupa dan gambar dari Allah itu dengan suatu berkat kepada Adam dan istrinya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, ya, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wow. Ya. Jadi gambar Allah betul-betul diberikan kepada manusia. Berkat ini nampak apa yang diberikan Tuhan. Ya. Nah, ini ada ini kelupaan, saya mestinya kasih ini warna merah. Beru urevu. Ya, karena kata ini nanti diulang-ulang oleh Tuhan sebagai berkat, termasuk kepada Ishak, termasuk kepada Yakub. Jadi peru urevu, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan berkat Tuhan, ya, berkat yang diberikan Tuhan itu, dia kalau memberikan berkat, dia nggak pernah memberikan berkat, nanti aku kasih emas 5 ton. Nanti aku kasih ternak jutaan. Enggak. Berkat Tuhan itu selalu peru urevu. Jadi selalu berkat anak dan cucu. Jadi konsep Alkitab yang namanya berkat itu peru urevu. Tapi konsep berkat bagi orang-orang Kristen sekarang itu apa? Mobil. Waduh, jasmani, materi. Materi, ya. Nah, tapi berkat di Alkitab, termasuk berkat kepada bapak-bapak leluhur Israel itu selalu peru urevu. Beranak cuculah. Ada hubungannya nggak, Bu, bahwa beranak cucu itu akan meneruskan kehidupan, Bu? Sure. Karena Tuhan betul-betul dalam kitab Kejadian ini, dia memilih sebuah bangsa. Kitab Kejadian itu adalah suatu genealogi dari kelahiran bangsa. Ya. Oke.
Ya, dan kelahiran bangsa itu dapat dirunut dari sejak manusia pertama, yaitu Adam. Ayo coba cari kitab suci mana yang memulai suatu keyakinan dari suatu penjelasan tentang silsilah atau genealogi. Emang ada? Ayo cari. Nggak ada. Saya pastikan nggak ada. Ini tidak ada. Alkitab saja. Haleluya. Ya. Baik, ada pertanyaan. Nanya nih Bu, nanya. Silakan. Oke, pertanyaannya di ayat 27 itu kan perintah prokreasi itu sebelum kejadian pasal 3, ya, artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tetapi manusia itu kemudian tercatat beranak cucu sesudah pasal 3, Bu. Adanya Kain dan Habel gitu, Bu. Nah, ini kan muncul beberapa pengajaran belakangan ini yang mengajarkan bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa itu sudah ada manusia lain di bumi ini gitu, Bu. Ya, oke. Ya. Apakah Adam sudah memiliki keturunan sebelum pasal 3 atau memang baru di pasal 3 Adam memiliki keturunan, Bu? Ya. Apakah ada kemungkinan penulisan? Nah, kita kan membaca ayat secara pesyat, jujur apa adanya. Apa Anda pernah menemukan itu? Secara pesyat tidak. Tidak ada, ya sudah nggak ada. Karena kan ada orang. Oke, ya, saya ajak untuk membaca Alkitab apa adanya. Kalau nggak ada, Oke. Gitu kan? Artinya untuk membantah itu bahwa katanya Kain itu tidak mungkin incest, menikah dengan incest gitu ya. Sekarang saya tanya, siapakah itu Sarah? Siapa Sarah? Ya, Sarah itu saudara itu adik iparnya. Berarti kalau menurut hukum Taurat setelah Musa, boleh nggak mengawini Sarah? Boleh. Nggak boleh. Jadi pada dasarnya menurut saya itu sebelum dikeluarkannya hukum Taurat, itu manusia bisa diperbolehkan saling menikah dengan satu sama lain, saudara. Sanak saudara. Ya memang kalau untuk kasus manusia pertama, kalau dia nggak kawin sama saudaranya, terus kawin sama siapa? Sama siapa gitu kan? Nah, masalahnya sekarang satu lagi. Ya, kenapa di zamannya Musa kemudian ada pelarangan incest? Jadi kawin antar kerabat terdekat. Kenapa nggak boleh? Nah, itu kalau manusia saya sudah banyak bertafsir, ya. Kalau saya boleh bertafsir, pada manusia pertama itu mereka masih mewarisi gen yang baik dari Adam. Makanya pada periode Adam sampai dengan Nuh itu umurnya kan panjang-panjang. Nuh sendiri umurnya berapa? 900 tahun bukan? Ya. Jadi panjang-panjang. Nah, mulai pendek itu kapan? Mulai zamannya Abraham sudah mulai pendek, Bu. Ya, sudah mulai hampir pendek. Nah, pada Musa, dia mati umur berapa? 120 tahun. 120? Ya? 120? 120 kan? Nah, padahal Metusalah umurnya berapa? 900? Metusalah 990. 990 ya. Nah, berarti kan artinya umur dari generasi pertama sejak Adam sampai generasi manusia kemudian itu makin pendek, makin pendek, makin pendek. Yang artinya kualitas dari gennya manusia itu menurun. Genetikanya. Ya. Oke. Jadi kemudian ada penyakit yang namanya recessive gen. Nah, ketika manusia itu sudah rusak badannya, ya, gennya itu menjadi berkurang, recessive gens, maka terjadilah penyakit-penyakit genetik. Nah, makanya dari situ tidak diperbolehkan perkawinan yang dari kerabat dekat.
Nah, nanti bisa sumbing, bisa apa, bisa apa. Nah, barangkali, ini lagi-lagi barangkali ya, waktu itu manusia belum, pemahamannya belum sampai ke pemahaman recessive gain seperti kita sekarang ini ya. Nah, daripada repot-repot ya, kalau ngasih latar belakangnya panjang-panjang, nah Alkitab kita bisa setinggi langit gitu kan, keterangannya itu kan, ya sudah dibilang tidak boleh berdosa gitu aja. Nah sekarang manusia nggak usah dibilangnya berdosa, emang udah nggak mau. Nanti anak gua sumbing, nanti ada yang lumpuh, nanti ada yang cacat, nanti ada yang buta, gara-gara penyakit. Kayak nggak ada perempuan lain lagi aja gitu. Iya, begitu ya. Nah ini banyak tafsirnya ini pertanyaannya. Kalau pertanyaan jadi ini jawabannya mohon maaf. Kenapa Bu berkembang? Gitu. Oke, nah sekarang kita akan menutup Kejadian pasal 1 ini dengan pernyataan Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa segala apa yang sudah diciptakannya ini sungguh amat baik. Ya, tov meot. Ya, kita baca. Ada yang mau praktis reading? Bevakasha likro. Yuk. Ayar Elohim et kol asher asah vehi neh tov meot va yehi eref va yehi poker yom hasisi. Nah, oke, kita tutup pelajaran kita hari ini. Vayar Elohim et kol asher asah vehine tov meot vayehi eref vayehi voker yom hashishi. Ya. Dan dia melihat. Siapa yang melihat? Elohim. Ya. Elohim. Et kol asher asah, pada seluruh yang dia telah menciptakan. Vehine, dan lihat. Tov meot, sungguh amat baik. Vayehi eref, jadilah petang. Vayehi boker, jadilah pagi. Yom hashishi. Nah, kalau tadi saya bilang hari pertama Yom Echad, hari Ahad. Hari kedua Yom Sheni, hari Senin, mirip ya. Terus hari ketiga Yom Shelishi, hari Selasa. Nah, hari keempat Yom Revi'i, hari Rabu. Yom Kamshi, hari Kamis. Ya. Terus sekarang kok beda? Hari ke-6 Yom Hashishi. Padahal kita ngomongnya hari Jumat. Ayo kenapa? Jumat itu dari Arab, Bu. Jamaah ya. Jamaah. Wow, ya. Jadi Jumat itu dari kata jamaah. Kenapa kok dibilang jamaah? Orang Muslim sembahyang jamaah. Terus orang Israel ngapain? Ya? Persiapan Sabat. Right. Wow. Ya. Jadi pada hari Jumat, petang hari, orang Yahudi itu sudah mulai siap-siap berhenti karena dia mempersiapkan Sabat. Jadi jemaat Tuhan ini berkumpul. Jadi Yom Hashishi itu adalah hari jemaat. Jemaat berkumpul untuk masuk kepada Sabat. Karena Sabat itu dimulainya pada hari Jumat, petang hari, yang bagi mereka itu sudah masuk hari Sabtu, hari ke-7. Masuk akal? Nah, hanya saja teman Muslim mereka berkumpul pada jam 12 siang, gitu kan? Gitu aja bedanya. Tapi orang Yahudi berkumpul pada menjelang petang hari, mereka masuk kepada Yom Shabbat. Jadi jemaat berkumpul
hari Jumat. Nah, dekat ya ternyata bahasa Indonesia dengan bahasa Ibrani ya. Karena bahasa Indonesia menyerap kata-kata dari Arab. Ya? Oke? Ini Bu, kan Tuhan mengatakan sungguh amat baik, berarti kan sempurna ya Bu ya. Sempurna, betul. Berarti kan dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya gambaran surga nanti juga seperti itu ya Bu. Apa namanya, langit baru, bumi baru itu ya pengulangan dari Eden itu apa ya, penciptaan itu Bu. Ya, ya makanya ketika Tuhan memberikan janjinya kepada penjahat di sebelahnya yang beriman kepadanya, Tuhan Yesus berkata apa? Hari ini juga kamu bersamaku di Gan Eden. Bahasa Ibraninya pakai kata Eden loh. Walaupun bahasa Yunaninya memakai kata paradiso. Ya. Firdaus ya. Firdaus itu persamaannya adalah Gan Eden. Jadi Eden yang sempurna seperti dulu. Langit baru dan bumi baru. Kayak gimana? Mbo nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Enak-enak. Bagus-bagus gitu ya. Bu, ini akan ada lanjutan pasal 2, pasal 3. Ada dong, dan ya. Nanti kapan, pasal 2-nya kapan, nanti kita tentukan kemudian ya. Karena nanti hari Sabtu itu tanggal 17 Agustus. Banyak dari kita yang upacara kayak ada yang ini. Jadi kemungkinan kita libur ya. Tidak ada kelas hari Sabtu. Cukup ya? Saudara Bah. Ya, Saudara Bah. Litraot. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama.